tidak merapi, begitu saya minta Anda selesaikan. Kalau Anda nggak sanggup, minta bantu asisten, minta bantu deputi. Nggak boleh diemin loh Pak, begitu pulang Pak. Saya nggak suka pemadam kebakaran ini kayak bentuk ad hoc. Bapak tuh kayaknya nggak ada manajemen, nggak ada pasukan. Bapak cuma punya pasukan khusus. Laporan, beres Pak, beres Pak. Bukan, itu bukan gitu cara kerjanya. Cara kerja itu nggak ada laporan. Selama masih ada laporan ke saya, ada sampah, berarti Anda belum rata bagi. Saya kan tanya, kenapa masih ada sampah? Nggak cukup orang, nggak cukup alat, nggak cukup truk. Nah itu saya tanya, gitu aja. Kalau cukup orang, berarti Anda manajemen nggak benar. Sama kayak Transjakarta kan? Kok saya udah kasih tahu Gojek ada kontrol aja, monitor. Pagi-pagi tumpuk sampai 50-60 bus di Harmoni. Apa-apa? Bus masih nyandar 3-4 biji. Terus kosong. Berarti lu fleet management lu kacau loh. Lu bisanya apa? Saya gaji Anda gitu mahal. Tugas Anda bukan cari penumpang loh. Kalau cari penumpang saya masih, ya kalau Anda rugi saya nggak berani marah. Tugas Anda cuma ngatur tiap menit gimana bus. Terus saya ajarin lagi teknis. Itu Pak macet Pak. Saya macet di mana? Habis lewat situ sudah nggak macet kok Pak. Saya bilang, oh kalau gitu gampang. Udah sebelum macet jam segitu, bus lu parkir dulu situ. Berarti kamu udah tahu nih bottleneck di sini nih. Terus apa lagi? Orang suka ngambil, taruh itu MCB. Masa sampai teknis masih saya yang ngajarin Transjakarta, gila. Itu direktur mau ngapain gitu banyak? Masih saya yang prototin di TV. Kok itu numpuk? Pak, itu kok numpuk Pak? Lu ngapain? Ini lu mijet apa semua gitu loh? Saya kerja 24 jam sampai ngawasin TV. Ngamuk saya udah begitu. Digaji lebih mahal dari saya, ada cuti, ngapain aja? Numpuk. Sebentar Pak, saya cek dulu Pak. Nanti udah 2 jam. Sudah Pak, beres Pak, sudah terurai Pak. Dia berpikir seperti itu, saya sudah senang. Bagi saya itu kegagalan manajemen. Kebersihan juga sama Pak. Jadi kalau saya masih dapat laporan, Pak, sebelah sini sampah masih numpuk nih Pak. Berarti ada yang salah loh Pak di kita. Jadi tingkat TKD itu dari tidak ada laporan. Dia udah Pak, itu standar itu loh Pak, kayak PTSP. Nggak ada laporan, nggak ada keluhan orang. Yang punya orang tungguin. Tungguin. Ya kan, ibaratnya kasar gitu Pak. Pokoknya begitu ada sinar matahari, ada terang, nggak boleh ada sampah. Gimana caranya saya nggak mau tahu. Mau kerja tengah malam, bisa eskavator semua bisa truk tengah malam semua. Ada lampu sorot segala macam. Truk semua bisa kerja malam. Street sweeper semuanya nggak ada alasan. Orang Jakarta begitu bangun pagi kayak tadi. Udah hampir 7:30. Aduh, saya lihat pun kota udah gitu banyak orang nyebrang dari stasiun kereta api. Itu tumpukan sampah masih numpuk di pinggir jalan. Memang mobilnya sudah datang ngambilin, tapi mobil-mobil lewat terbang nggak nih semua? Terbang. Itu nggak boleh tuh kayak gitu terjadi. Jadi sebelum matahari terbit semua selesai. Jadi orang Jakarta nggak pernah sempat lihat sampah. Ini jam 7:30 baru mau beli sampah. Kan dia boleh istirahat. Ini jam 7 udah boleh istirahat. Kan orang kerja kebersihan tidak diwajibkan kerja sampai jam 7, sampai jam 4, jam 5. Kok yang penting jamnya sesuai. Dia bagi shift. Ini Pak Wali Kota harus lihat nih. Ya kalau sampai ada mobil-mobil ngambilnya siang, terus alasan dia nggak cukup mobil Pak. Yang subuh nggak cukup. Kalau nggak sampai jam 8, 9 pagi nggak cukup ambil Pak. Aduh, saya udah capek deh berdebat sama lu ngomong gitu. Beli! Aku udah ngomong apa kurang. Beli yang baru. Nggak bisa servis Pak, ATPM, mau apa lagi Bu? Jadi sekarang kalau saya bilang saya kerja di road bus, aduh itu kerja gampang banget. Penumpang nggak usah mikir, sopir gue gaji bagus,
Kok pasang GPS, bisa saya kontrol, dia kemana, servis masuk ATPM, bisa nagih, nawar. Lalu apa yang harus kita perjuangkan sekarang? Cuma cleaning doang. Itu aja nggak becus, cleaning doang. Nah, sama kayak kebersihan, saya tanya. Kurangnya apa? Kalau saya orang kebersihan ya, kalau saya kerja di rumah saja, kita tahu nggak debu sebelah ada di mana? Jadi kalau pegawai kita nggak ngerti di mana bakalan ada sampah, orang buang sampah kira-kira mirip nggak kelakuannya? Mirip. Tempat yang lalu pasti buang sampah itu semua. Bisa nggak Anda tungguin di situ? Tangkap tangan bisa nggak? Sampai susah tungguin bisa nggak pasang CCTV di daerah yang saya temukan sampah? Bisa semua. Kalau dulu CCTV mahal nggak ada teknologi, saya masih susah. Ini kan enggak. Gak ada yang susah loh menurut saya. Walaupun orang bilang saya terlalu naif, anggap ini gampang. Memang gampang menurut saya. Asal ketemu orang yang mau kerja. Gak ada yang susah kok. Jadi gubernur juga gak susah saya bilang. Asal gak terima suap, gak terima duit, pasti gak bengkokkan keadilan, gak takut kehilangan kursi, gak takut kehilangan nyawa, yang ngomong apa adanya udah. Apa yang susah? Yang susah tuh ini air putih, gue bilang Coca-Cola. Aduh bingung aku. Media gitu banyak kan lah. Ini jadi nutupinnya tuh gimana? Itu pusing saya. Kalau semua bilang ini Coca-Cola, saya bilang air putih, enggak, ini air putih. Semua caci maki saya, nggak peduli, air putih kok. Kamu kita nggak pilih lagi, karena kamu bilang air putih, nggak usah pilih. Enak saya. Saya kerja jadi enak. Kasih dia bilang air putih gitu loh. Ngapain gue bilang Coca-Cola? Tapi kalau saya udah bohong, aduh capek udah saya. Kalau mau cari fitnah saya santai-santai aja. Lu cari aja fitnah saya terus. Selama saya kerja benar, lu coba aja fitnah terus. Kalau makin fitnah saya makin bagus. Orang makin sadar, oh ternyata ada loh gubernur kayak gitu ya. Orang kan nggak percaya kan ada gubernur mau kerja keras, nggak ada libur. Orang nggak percaya gitu loh. Makin kamu fitnah, makin bagus. Orang pengen cari tahu. Zaman ini nggak bisa bohong. Emang tukang kasih minuman kita, tukang ngepel, tukang nyapu, office boy di kantor, dia nggak cerita kelakuan kita apa. Sopir kita nggak cerita, pembantu rumah tangga kita nggak cerita, satpam kita apa nggak cerita. Dia tahu kok lu ngapain aja kok. Nggak bisa bohong nih, zaman ini nggak bisa bohong. Dan setiap omongan kita direkam. Orang catat, berita keluar. Itu zaman ini ya. Pengen tahu Anda 5 tahun yang lalu ngomong apa, 10 tahun yang lalu pun semua langsung keluar, bisa kumpulin. Ini zaman udah berubah. Ya Pak, ya kalau diatur sama kelurahan itu, saya anggap sampai Desember ini pengaturan kebersihan di lapangan itu nggak jalan Pak. Masih tekan lurah. Saya udah bilang 7:30 jam begitu sibuk lalu lintas. Nggak ada lagi mobil sampah yang pelan-pelan di samping. Itu nambah satu space gak kira-kira Pak? Satu truk gede-gede. Jalan di samping untuk mengutin sampah. Udahlah, street sweeper beli yang gede aja malah, yang langsung sedot. Beli aja udah. Mau berapa puluh biji lagi. Sekarang ada berapa? 27. Lalu dikit Pak. Semua jalan. Nggak ada lagi pakai orang sapu. Bapak Ibu ngerti orang sapu ya? Yeah. Sapu tiup angin terbang nggak tuh? Pasti. Pakai tumpuk lagi di pojok. Terus baru dijemput lagi. Aduh, nggak ada lagi cerita itu Jakarta nih. Orang cuma ngurusin yang pojok, yang mesin nggak bisa masuk. Kan ada orangnya jalan tuh. Keluarin. Semua sedot. Sedot semir. Terus dia bisa pasang alat semir. Nah sama kayak eskavator Bapak. Nanti Pak ya. Eskavator itu Bapak bisa bikin alat pengebor juga bisa loh Pak. Bucketnya bisa diganti. Bisa buat pecahin, breaker, macam-macam itu. Bisa. Jadi kalau saluran mampet, breaker. Bisa sedot macam-macam. Eskavator seperti itu. Fungsinya seperti itu. Tinggal ganti Pak. Paling berapa jam ganti.
nanti headnya udah kerja. Ini nggak ada yang susah Pak, atur orang aja. Apalagi yang susah, orang saya susah diatur Pak. Kan saya udah bilang ganti. Saya nggak enak ganti Pak. Saya udah bilang kasih tahu saya diam-diam namanya. Tiba-tiba besok hilangnya dia udah. Ini kalau Bapak disalahin, saya juga nggak tahu tuh gubernur tuh. Saya yang dibenci. Ya harusnya sekarang SKPD itu enak kerja tuh Pak. Yang jelek-jelek bongkar rumah orang, bilangnya apa? Ini perintah gubernur, gusur. Tapi yang saya nggak suruh gusur pun bilang perintah saya. Setoran kurang, ancamannya kurang, bilang gubernur yang suruh. Semua gitu, saya tahu kalau di lapangan gitu. Saya nggak suruh gusur. Kalau jelek-jelek saya. Jadi enak kan tekan Bapak itu. Yang dijelekin saya kok. Kan saya juga nggak jaim, nggak takut kehilangan kursi. Enak kan? Jual nama saya aja kok. Apalagi yang kurang saya mau tanya. Jual nama saya semua kok. Kontraktor marah-marah. Sewa. Ini gubernur loh nggak mau nyewa lagi. Tapi gimana kamu dapat komisi dari saya? Habis gimana ya gubernur brengsek gimana ya? Ya kan? Semua saya izinkan. Karena pengen ngomong bebas gitu. Jadi nggak ada alasan sama sekali. Sama kayak DPRD juga. Kalau ribut sama kalian soal anggaran, kalian udah yakin ini betul, saya udah ajarin. Udah, pergub aja, kalau usah pindah. Capek urusan sama kalian. Dulu masih nggak yakin. Apa bener Pak bisa menang? Saya tahu kok SKPD waktu itu pejabat DKI kan Pak. Waktu saya ribut sama DPRD, saya dengar kok. Kita mau lihat tahan sampai kapan, pasti jatuh nih gubernur. Yang sumber waras juga banyak gitu kok, pasti jatuh. Pasti jatuh, cari-cari semua, cari aja. Selama saya bersih, saya nggak pernah takut. Saya takut apaan? Nah ada yang takutin kok di dunia ini kok. Selama kita benar, kerja benar buat orang, kagak ngilep, takut apa gitu loh. Nah kalau terbunuh gimana Pak? Atau orang salah paham ya Pak, difitnah Pak? Nah ini lebih dalam lagi lah, bukan mau ngasih tausiah Pak. Kita disembelih pun nggak mendapat janji di dunia ini pun di akhirat terima janji itu kok. Pahalanya kita terima kok. Kenapa takut? Saya patokan gitu. Kalau dunia nganggap saya goblok sampai harus rugi pun, dibunuh pun, dipenjarain pun, selama depan Tuhan saya benar, saya akan terima hadiah itu di akhirat. Kenapa saya takut? Kenapa saya masih takut itu loh? Ya kan, saya pikir gitu aja, sederhana aja hidup ini gitu. Nggak usah bilang ewu pakai ewu, jual saya aja namanya. Saya kebersihan udah sampai setahun kita jalan banyak. Itu masih bolong loh. Berarti ada yang ngatur kerjanya nggak benar, atau ada pegawai yang malas. Kebersihan bisa bersih dibantu PPSU loh Pak. Sekarang RT RW udah nggak boleh pungut lagi, pegawainya kita tarik PPSU. Boleh nggak di perumahan masih kotor? Di kampung-kampung kotor? Nggak boleh. Tegur, lurah tegur, yang punya toko. Anda nggak punya izin ya? Gampang kok, nakut-nakutin orang itu. Bu, tolong kalau dagang di sini, depan jalan ibu, radius ini tolong dibersihin ya. Nanti kalau Pak Gubernur lewat, dia lihat, dia suruh tutup loh toko ibu loh. Nggak apa-apa, tapi dia tutup kan, dalam hati dia nambah kebencian, satu keluarga nggak milih saya lagi. Tapi bersih tempat itu gitu loh. Saya aja rela kayak begitu. Bapak tahu kalau saya ke kawinan kampung, kadang-kadang lucu. Kemarin tuh ada kawinan kampung. Ya kan kemarin lucu ya kan? Pulang, naik mobil. Udah gitu Pak. Pak, jangan dibongkar dulu ya Pak ya. Dia udah sadar dia tinggal di saluran. Nah, saya liatin, kok buntu nih? Kenapa buntu nih? Langsung punya toko dengan gitu. Pak, jangan bongkar dulu Pak ya. Enggak, bawa diam aja. Ini pasti. Atau becak gitu kan. Waktu saya turun di Teluk Dong, ke pesantren apa itu. Saya turun, saya udah lihat yang bawa becak tuh Pak. Dia nggak mau senyum sama saya, dia udah pura-pura nggak lihat saya tuh Pak. Dia turun, dia di mulut gang kan. Saya mau salamin dia kan. Dia udah tahu salah. Dan hebatnya lurah, begitu saya pergi, langsung ngomong, langsung action Pak itu tau gak? Langsung pasti mereka udah nggak, wah ini gara-gara Ahok. Jadi saya udah pernah, yang lucu dari kereta api Tanjung Priok, saya jalan kaki tuh, jalan kaki,
bikin kawinannya di samping rel, gila nggak? Terus bobolin tembok. Pesta kawin, saya datang. Terus saya harus jalan-jalan, kan pelan-pelan kan. Langsung dia bilang, Pak Ahok, jangan bongkar dulu ya Pak ya. Terus saya jawab aja, oh pasti, tapi belum sekarang. Pasti dibongkar. Ya, tapi saya ngomong apa aja, sekarang masyarakat dia ngerti kok. Saya datang sekarang berkali-kali, mereka udah ngerti. Dia tahu salah, pasti akan dibongkar. Saya lupa kalau cerita makan sama bosnya BCA. Dia cerita, hebat kamu sekarang itu, hebat Pak Ahok, apa hebatnya? Itu lurah cerita gini. Saya tanya, kenapa? Mana tuh kalau jualan dekat rumah sini? Oh lurah bilang sudah saya usir. Kok bisa? Bertahun-tahun kok nggak bisa usir? Sekarang gampang Pak, tinggal bilang saja, tolong bongkar sendiri ya, nanti dibongkar Pak Ahok loh. Langsung bongkar sendiri. Maksud saya cerita gitu, saya gitu aja saya nggak peduli. Yang harusnya lebih khawatir kan saya, kehilangan kursi gubernur. Semua teman saya nasihatin saya, kamu jangan terlalu keras, diplomatis sedikit. Jakarta butuh 50%+1. Sayang kalau nanti tidak terpilih jadi gubernur lagi. Ini tempat bagus. Jadi kamu harus kompromi. Saya bilang, sebatas bisa kompromi itu kan prinsip dasar di mana mau kompromi. Ini jelas Aqua kok. Masa kamu mesti bilang Coca-Cola? Nggak bisa sih. Aqua ya Aqua. Ya harusnya SKPD sekarang betul-betul kerjanya enak loh. Jadi Bapak Ibu yang punya niat politik atau punya niat main. Nah misalnya contoh ya, kenapa saya sampai pikirin kasih wali kota uang, besekda uang untuk kawinan. Kan saya datang kawinan terus. Saya pikir, waduh, ini wali kota ke wilayah lurah camat ini gimana? Itu tujuan Bapak turun ke lapangan. Saya turun loh, Sabtu Minggu. Saya Sabtu Minggu tuh minimal 2 atau 3 kawinan. Itu kalau kampung saya bisa habisin. Saya datang lihat wilayah, oh ini jorok, berarti lurahnya jarang ngomong ke RT RW. Nah ini Pak RW-nya, Pak RT-nya, saya udah diam aja. Kelihatan kan? Seperti itu gitu. Ini tolong diberesin. Got di ganggang dalam itu kotor loh Pak Wali Kota.